Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Perkenalkan saya Liviani Binet Gosal dari kelas 3B Prodi Akuntansi dengan NPM 022724111056. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, dunia perbankan mengalami perubahan yang sangat pesat akibat kemajuan teknologi digital. Digitalisasi ini telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan lembaga keuangan termasuk sektor perbankan syariah. Perbankan syariah sendiri merupakan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba. Namun, agar prinsip tersebut tetap relevan di tengah era modern ini, maka bank syariah perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui optimalisasi infrastruktur digital. Optimalisasi infrastruktur berarti memperkuat segala aspek pendukung operasional digital, mulai dari teknologi informasi, sumber daya manusia, keamanan sistem, hingga kebijakan dan regulasi. Tujuannya adalah agar perbankan syariah dapat memberikan layanan yang cepat, aman, efisien, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dengan infrastruktur yang kuat, bank syariah tidak hanya mampu bersaing di tingkat nasional saja, tetapi juga berpotensi menjadi bagian penting dalam sistem keuangan global yang inklusif dan berkelanjutan. Era digital membawa transformasi besar dalam dunia keuangan. Dulu, aktivitas perbankan hanya bisa dilakukan melalui kantor cabang saja, namun kini hampir seluruh layanan bisa diakses secara daring, mulai dari pembukaan rekening, transfer dana, pembayaran tagihan, hingga investasi. Semua dapat dilakukan melalui aplikasi perbankan digital. Perbankan ini semakin cepat sejak pandemi COVID-19. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk terbiasa menggunakan layanan keuangan digital karena faktor efisiensi dan keamanannya. Jadi hal ini menjadi momentum bagi bank-bank syariah untuk melakukan percepatan transformasi digital. Contohnya kayak muncul berbagai aplikasi perbankan syariah seperti BSI Mobile milik Bank Syariah Indonesia, Muamalat DIN dari Bank Muamalat, dan berbagai layanan digital lainnya. Melalui aplikasi tersebut, nasabah dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun tanpa harus datang ke kantor cabang. Nah, dengan adanya transformasi digital ini, akses keuangan syariah menjadi lebih luas terjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk mereka yang sebelumnya belum terlayani oleh sistem perbankan formal. Infrastruktur teknologi merupakan fondasi utama dari digitalisasi perbankan syariah. Tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, semua layanan digital tidak akan berjalan optimal. Jadi ada beberapa komponen penting dalam infrastruktur teknologi perbankan syariah, antara lain yaitu yang pertama ada pusat data dan sistem cloud, yang dimana data nasabah disimpan dalam sistem yang aman dan terpusat dengan dukungan cadangan atau backup otomatis. Jadi penggunaan teknologi cloud membuat proses lebih efisien dan skalabel. Yang kedua ada jaringan internet dan sistem keamanan. Jaringan yang cepat dan stabil sangat diperlukan agar transaksi digital dapat berjalan lancar. Keamanan siber menjadi prioritas utama dalam menjaga kerahasiaan data dan mencegah peretasan. Dan yang ketiga ada integrasi platform digital, yang dimana semua layanan mulai dari mobile banking, internet banking, hingga kris harus terhubung dalam satu sistem agar nasabah dapat bertransaksi dengan mudah. Yang keempat ada pemanfaatan kecerdasan buatan, yang dimana teknologi ini membantu bank memahami perilaku nasabah dan memberikan rekomendasi layanan yang sesuai kebutuhan mereka. Dan yang kelima ada blockchain dan smart contract, yang dimana teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam setiap akad syariah digital karena setiap transaksi ini tercatat secara permanen. Jadi infrastruktur yang kuat itu bukan hanya sekedar perangkat keras dan perangkat lunak saja, tapi juga melibatkan sistem manajemen risiko, tenaga ahli IT yang kompeten, serta budaya kerja digital yang adaptif dan inovatif. Selanjutnya ada regulasi
regulasi dan kebijakan. Keberhasilan digitalisasi perbankan syariah sangat bergantung pada regulasi dan kebijakan yang mendukung. Regulasi berfungsi sebagai panduan agar setiap inovasi tetap sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut ada beberapa lembaga yang berperan besar dalam hal ini, antara lain yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi OJK ini berperan untuk mengawasi kegiatan operasional perbankan agar tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Jadi ada beberapa lembaga yang berperan besar dalam hal ini, antara lain yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan, yang dimana OJK ini berperan mengawasi kegiatan operasional perbankan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Yang kedua ada Bank Indonesia atau BI. BI ini mengatur sistem pembayaran digital serta mendorong transformasi keuangan nasional melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Dan yang ketiga ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat menjadi DSN MUI, yang berperan dan memastikan bahwa setiap produk dan layanan digital bank syariah sesuai dengan hukum Islam. Dan yang terakhir ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS, berfungsi sebagai lembaga penggerak utama dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah nasional, termasuk transformasi digital sektor perbankan. Jadi regulasi yang jelas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selanjutnya kita akan masuk di inovasi layanan. Inovasi merupakan bagian penting dari optimalisasi infrastruktur. Melalui inovasi ini, bank syariah dapat memberikan layanan yang lebih efisien, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Beberapa contoh inovasi layanan digital yang telah diterapkan di perbankan syariah antara lain yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau JISWAS digital. Nasabah dapat menyalurkan dana sosial secara langsung melalui aplikasi perbankan dengan sistem pencatatan yang transparan. Yang kedua ada akad syariah, yang dimana akad pembiayaan atau perjanjian dapat dilakukan secara digital dengan tanda tangan elektronik yang sah. Yang ketiga ada pembiayaan online atau pembiayaan online untuk UMKM, yang dimana proses pengajuan pembiayaan menjadi lebih mudah, cepat, dan dapat diakses dari mana saja. Dan yang terakhir ada Green Finance, yang dimana bank syariah mulai menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan pertanian organik. Jadi inovasi layanan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional saja, tapi juga memperkuat peran sosial bank syariah sebagai lembaga yang mendorong kesejahteraan umat. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai pengalaman nasabah. Jadi dalam era digital ini, kenyamanan nasabah menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan layanan perbankan. Jadi nasabah saat ini menginginkan layanan yang cepat, mudah, dan aman tanpa harus datang ke cabang. Oleh karena itu, bank syariah kini lebih berfokus pada peningkatan pengalaman pengguna melalui desain aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan, proses transaksi yang cepat dan transparan, fitur layanan pelanggan berbasis chatbot atau virtual assistant, dan yang terakhir ada notifikasi transaksi secara real time. Selain itu, beberapa bank syariah juga mengintegrasikan fitur edukasi keislaman seperti jadwal sholat, kalkulator zakat, dan artikel keuangan syariah. Dengan cara ini, bank syariah tidak hanya memberikan layanan keuangan, tetapi juga nilai spiritual bagi nasabahnya. Selanjutnya ada keamanan dan privasi. Keamanan data menjadi prioritas utama dalam digitalisasi. Perbankan syariah harus memastikan bahwa seluruh data nasabah terlindungi dari ancaman kejahatan siber. Jadi sistem yang diterapkan yaitu ada enkripsi data end-to-end untuk melindungi informasi pribadi, verifikasi biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah,
Deteksi transaksi mencurigakan secara otomatis dan cadangan data di lokasi berbeda. Dalam konteks syariah, menjaga privasi dan data nasabah bukan sekedar kewajiban hukum saja ya, tetapi juga bagian dari amanah dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, selain memperkuat sistem edukasi kepada nasabah mengenai keamanan digital juga harus terus dilakukan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kolaborasi dengan fintech. Jadi, perkembangan teknologi finansial atau fintech membuka peluang besar bagi perbankan syariah untuk memperluas layanan. Nah, jika sebelumnya fintech dianggap sebagai pesaing, kini keduanya justru bisa saling melengkapi. Kolaborasi antara bank syariah dan fintech dapat berupa layanan pembiayaan berbasis syariah, sistem pembayaran digital yang terintegrasi dengan prinsip syariah, edukasi literasi keuangan syariah berbasis aplikasi, dan pengelolaan dana sosial secara digital dan transparan. Nah, melalui kolaborasi ini, bank syariah dapat menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan keuangan formal, sekaligus memperkuat inklusi keuangan nasional. Berikut tantangan yang dihadapi. Jadi, walaupun perkembangan digital ini membawa banyak manfaat, proses digitalisasi juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah biaya investasi teknologi yang tinggi, keterbatasan sumber daya manusia di bidang IT syariah, integrasi antara sistem lama dengan sistem baru, rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat, ancaman keamanan siber yang semakin kompleks. Selain itu, masih terdapat persepsi bahwa bank syariah kurang inovatif dibandingkan bank konvensional. Oleh karena itu, bank syariah perlu terus membangun citra baru sebagai lembaga keuangan yang modern, efisien, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Dan selanjutnya ada arah dan strategi masa depan. Untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang digital, terdapat beberapa strategi utama yang dapat dilakukan. Yang pertama ada transformasi digital secara menyeluruh. Jadi yang dimana semua proses bisnis harus dari pembukaan rekening hingga akad pembiayaan dapat dilakukan secara online dengan sistem aman dan efisien. Dan yang kedua ada integrasi ekosistem halal, yang dimana bank syariah perlu memperluas jangkauan layanan dengan terhubung ke sektor halal lainnya seperti pariwisata, pendidikan, dan UMKM. Yang ketiga ada penguatan sumber daya manusia dan budaya digital, yang dimana ada pegawai bank perlu dibekali kemampuan teknologi dan pemahaman syariah agar dapat beradaptasi dengan perubahan digital. Dan yang keempat ada peningkatan literasi keuangan syariah digital. Masyarakat perlu diedukasi agar memahami manfaat serta cara menggunakan layanan keuangan syariah berbasis digital dengan aman. Selanjutnya, dampak sosial dan ekonomi. Digitalisasi perbankan syariah memiliki dampak positif yang luas. Beberapa di antaranya ada meningkatkan akses keuangan masyarakat di berbagai daerah, mempercepat penyaluran pembiayaan kepada UMKM, memperkuat transparansi pengelolaan zakat dan wakaf, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai keadilan dan berkelanjutan. Dengan optimalisasi infrastruktur digital, perbankan syariah dapat berperan lebih besar dalam mendukung ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan umat. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbankan artificial intelligence atau AI dalam efisiensi perbankan syariah. Jadi salah satu bentuk optimalisasi infrastruktur digital yang paling berpengaruh saat ini adalah penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Jadi AI bukan hanya sekedar alat bantu otomatisasi, tetapi menjadi sistem yang mampu menganalisis, memprediksi, dan mengambil keputusan berbasis data besar atau big data. Dalam konteks perbankan syariah, AI memiliki peran strategis untuk analisis kelayakan pembiayaan, yang dimana sistem AI dapat menilai risiko pembiayaan nasabah dengan mempertimbangkan data keuangan, rekam transaksi, dan bahkan perilaku digital mereka tanpa melanggar prinsip keadilan syariah. Dan pelayanan nasabah otomatis, yang dimana chatbot syariah dapat memberikan layanan konsultasi produk, informasi akad, dan panduan transaksi 24 jam penuh dengan bahasa yang sopan dan sesuai dengan etika Islam.
Dan yang ketiga ada deteksi transaksi non-halal, yang dimana AI dapat membantu mengidentifikasi pola transaksi yang tidak sesuai syariah, seperti investasi pada sektor haram dengan analisis algoritma yang canggih. Dan yang terakhir ada manajemen risiko dan kepatuhan, yang dimana sistem AI mampu memantau kepatuhan transaksi terhadap regulasi DSN, MUI, dan OJK secara real-time. Jadi penerapan AI ini bukan hanya untuk mempercepat proses bisnis, tetapi juga memastikan syariah tetap menjalankan prinsip dan amanah keadilan dengan efisiensi yang tinggi. Selanjutnya ada peran blockchain dalam transparansi dan kepatuhan syariah. Jadi teknologi blockchain ini juga menjadi fondasi penting dalam optimalisasi infrastruktur digital. Blockchain menawarkan sistem pencatatan transaksi yang terdistribusi dan tidak dapat diubah, sehingga kejujuran dan transparansi dapat dijamin. Dalam perbankan syariah, teknologi ini bisa digunakan untuk penerbitan sukuk digital, yang dimana transaksi dan pencatatan obligasi syariah bisa dilakukan secara transparan tanpa perantara besar, sehingga biaya lebih efisien. Yang kedua, akad digital, yang dimana semua bentuk akad seperti murabahah, musyarakah, dan mudarabah bisa diotomatisasi dalam bentuk smart contract yang berjalan sesuai aturan syariah. Dan yang terakhir ada audit syariah otomatis, yang dimana DSN, MUI, dan auditor bisa memantau jalannya transaksi secara langsung di jaringan blockchain tanpa manipulasi data. Dengan blockchain, perbankan syariah tidak hanya efisien, tetapi juga semakin kuat dalam menjaga nilai integritas dan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, ekonomi halal digital sebagai pendukung infrastruktur syariah. Optimalisasi infrastruktur perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari tumbuhnya ekonomi halal digital. Ekonomi halal digital mencakup e-commerce halal, platform travel halal, logistik halal, hingga produk gaya hidup Islami berbasis teknologi. Bank syariah berperan penting dalam menopang ekosistem ini melalui layanan pembayaran halal digital, pembiayaan untuk pelaku usaha halal berbasis online, integrasi transaksi dengan sistem halal, dan integrasi transaksi dengan sistem halal traceability atau penelusuran rantai halal. Jadi sinergi antara perbankan syariah dan ekonomi halal digital akan menciptakan rantai nilai keuangan yang menyeluruh mulai dari produksi, distribusi, hingga pembiayaan, semua dalam koridor syariah. Jadi kita akan masuk di materi peningkatan pengalaman nasabah. Jadi salah satu indikator keberhasilan optimalisasi infrastruktur adalah meningkatnya pengalaman dan kepuasan nasabah. Jadi bank syariah harus fokus pada desain aplikasi yang sederhana, intuitif, dan mudah digunakan. Yang kedua adalah layanan personal berbasis dan perilaku penggunaan. Ketiga ada kemudahan dalam akses produk seperti tabungan, pembiayaan, hingga zakat digital. Dan yang keempat ada dukungan pelanggan berbasis AI yang humanis dan etis. Dengan pengalaman pengguna yang baik, loyalitas nasabah akan meningkat dan kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah digital semakin kuat. Dan selanjutnya ada peran gender dan inklusi sosial dalam digitalisasi syariah. Jadi optimalisasi infrastruktur juga perlu memastikan kesetaraan akses terutama bagi perempuan dan kelompok masyarakat rentan. Digitalisasi perbankan syariah membuka peluang besar bagi perempuan untuk berperan sebagai pelaku ekonomi digital seperti wirausaha mikro yang menggunakan aplikasi pembiayaan syariah digital, investor perempuan dalam platform crowdfunding syariah, dan pengelola zakat dan wakaf digital berbasis komunitas. Dengan pendekatan inklusif ini, sistem keuangan syariah digital akan menjadi lebih adil, merata, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Baik teman-teman, jadi mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.